Halo, balik lagi sama gua Dewa Anggari Baskara. Kita ketemu lagi di video unboxing gua ya teman-teman. Kita ketemunya nggak di konten gaming atau gua mainin Mobile Legend atau apa. Kita ketemu di konten unboxing peralatan gaming terbaru gua. Mungkin teman-teman udah bisa ngelihat ya teman-teman ya, dari boxnya teman-teman udah bisa ngebaca. Ya ini benar, ini kursi gaming brand dari Rexus. Kenapa gue pilih Rexus? Karena pertama itu ketersediaan di Indonesia itu udah lumayan banyak ya teman-teman ya, nggak perlu pre-order lagi. Kemudian yang kedua itu gue suka sama modelnya teman-teman. Jadi itu dari Rexus sendiri itu ada berbagai macam sebenarnya jenisnya. Ada yang seri RGC 103 RGB Edition, kemudian ada yang RGC 103 itu ada macam-macam warnanya, mungkin teman-teman bisa browsing sendiri. Kemudian ada yang pilihan mesh teman-teman, yang punggungnya mesh itu seri RGC R50 teman-teman. Kemudian ada juga yang seri RGC 111. Kemudian yang kemarin gua pilih sebenarnya tuh gua mau pilih seri kursi itu yang RGC 103 versi 2. Nah, cuman di tokonya itu lagi nggak ada teman-teman, lagi kosong. Kemudian daripada gue pulang ke rumah nggak dapet apa-apa, mending gue langsung pajak gas beli yang Rexus Darkthrone yang warna merah ini teman-teman. Jadi gue sengaja gue beli ini karena ya sebenarnya nggak apa ya, sebenarnya gue rencana mau beli yang RGC 103, cuman adanya yang Darkthrone ya udah gue beli yang Darkthrone aja. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video unboxingnya teman-teman ya. Di masa pandemi ini teman-teman, ketika kita mau buka barang ataupun apa, jangan lupa teman-teman, kita steril dulu teman-teman. Jadi gua bakal nge-steril dulu jalur yang mau gua buka ya teman-teman, supaya steril teman-teman. Kita kan nggak tahu, jadi teman-teman biasain juga disterilin, takutnya ada virus-virus yang bahaya gitu kan. Oke, mungkin udah teman-teman, kita langsung aja buka aja teman-teman. Kita langsung buka. Nah, teman-teman, jujur gue belum buka sama sekali ya teman-teman ya. Dari kemarin gue beli itu belum gue buka sama sekali sih. Jadi gue nggak tahu nih apa isinya. Isinya pasti kursi. Maksudnya perlengkapannya itu apa? Gue masih belum buka sih. Oke, kita mungkin langsung ini ya teman-teman. Gue bakalan ngeluarin satu-satu sih barangnya dulu. Oke, ini kita buka dulu. Oh ya teman-teman, untuk beratnya dari si kursi gaming ini sekitar 29 kilo ya teman-teman. Kalau bersama dusnya ya. Kalau untuk kursinya doang itu net worth-nya itu sekitar 25 kilo teman-teman. Untuk dimensinya teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman ya. Oke, kita langsung buka aja teman-teman apa yang didapat dari pembelian kursi gaming. Oke, tentunya pasti ini teman-teman ya. Wih, gua nggak expect sekeren ini coy. Ini by the way ini brand Indonesia ya teman-teman ya, brand Indonesia, cuman dirakit di negara Cina. Oke teman-teman, kita dapat sandaran belakangnya ya teman-teman ya. Nih, first impression gua ngelihat kursi ini, jujur gua nggak expect sih sekeren ini sih. Oke, kita dapat bagian belakangnya teman-teman ya. Bukan dapat, memang kursinya ini. Kita turunin dulu satu-satu teman-teman. Jadi biar enak, biar gua nanti ngerakitnya gampang, teman-teman juga gampang. Kita dapat juga ini teman-teman. Gue keluarin dulu aja kali ya. Gue keluarin soalnya masih plastik, kurang jelas nih. Kita keluarin dulu satu-satu. Supaya teman-teman ada pandangan teman-teman. Jadi di sini gue nggak di endorse ataupun di apa ya, nggak di istilahnya, pokoknya intinya nggak di endorse sama si brand Rexus ini. Jadi gue bener-bener nanti ngasih tahu alasan kenapa gue pilih kursi gaming ketimbang kursi bos gitu ya, kursi kantor gitu. Nanti gue bakal jelasin di akhir video sih teman-teman, akhir
ngerakit kursi dah gitu pokoknya. Oke, ini kita dapat kakinya ya teman-teman ya. Kita turunin dulu biar nggak makan tempat ininya. Kita dapat roda ya. Kita dapat roda teman-teman. Kita lanjutin lagi. Gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa kalau mau beli kursi gaming bisa nonton referensi dari video ini sih. Jadi gua nggak di-endorse atau apa-apa. Jadi insya Allah gua bakalan nyoba nge-review secara netral ya. Apalagi ya kita dapat apa nih? Oh, dapat dudukannya, dapat dudukan kursi. Nanti gua bakalan kasih tahu. Sekarang gua keluarin dulu supaya lebih gampang ya teman-teman. Oh, tutup nih ininya tutupannya. Oke, kita apa lagi nih? Kita dapat manual instruction nih teman-teman. Manual instruction buat ngerakitnya. Jadi gua rasa sih teman-teman bakalan bisa sih ngerakitnya, gampang kok ini kok. Udah cukup jelas sih. Jadi untuk teman-teman yang masih SMP, cewek ataupun masih kecil, masih SD, SMP, gua yakin teman-teman pasti bakalan bisa ngerakit sih. Karena udah ada manual instruction, lebih gampang sih. Jadi kita turunin dulu teman-teman. Kita dapat perbautan duniawi ya teman-teman. Ini perbautan duniawi, ini nggak ada baut, ada lepas semua. Kita dapat, kita singkirin dulu teman-teman. Singkirin terus apa lagi ya? Yang terakhir ini kayaknya nih. Yang terakhir kita pisahin dulu ini tuh. Apa ya? Bentar. Gua taruh dulu mic-nya. Yang paling berat nih, yang paling berat kita dapat bagian bawah teman-teman. Oke, kita taruh bawah dulu. Oke. Kosong ya teman-teman. Jadi kita singkirin dulu biar lebih gampang. Kita singkirin dulu biar lebih gampang teman-teman. Mana ya? Oke teman-teman, kita langsung aja kita bahas satu-satu teman-teman. Di sini kita dapat kaki bintangnya teman-teman. Ini terbuat dari metal teman-teman. Jadi kita bisa cek teman-teman nih. Metal kan? Oke, ini bahannya bagus sih teman-teman. Ini solid bahannya gitu kan. Dari metal, gue yakin ini bakalan awet sih. Insya Allah awet sih. Kemudian kita dikasih 5 roda yang menurut gua ini sama aja kayak rodanya kursi-kursi kantor teman-teman. Cuman gua belum nyoba sih. Cuman logika gua ini kan sebenarnya kalau dilihat dari mekanismenya ini udah kayak mirip-mirip kayak kursi kantor, cuman modelnya model kayak kursi balap gitu. Cuman gua rasa ini bisa sih kalau misalnya teman-teman ini nggak rusak, bisa diganti sama roda aftermarket. Bukan dari Rexus langsung ya teman-teman. Mungkin bisa cari di Tokopedia, cari yang aja yang lebih bagusan kalau misalnya ini udah rusak. Cuman gua belum coba ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah coba langsung komen aja di kolom komentar. Ini kita dapat roda 5. Kemudian kita dapat baut teman-teman. Kita dapat baut dan teman-temannya. Kemudian kita dilengkapi juga sama kunci L di mana yang di ujungnya ini dia udah ada obengnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu obeng lagi. Jadi kunci L-nya udah cukup sih. Jadi nggak usah bawa lagi. Kemudian kita yang selanjutnya itu dapat ganjalan buat punggung teman-teman, biar semuanya nggak sakit. Kalau gua rasa nih bahannya sih bagus. Cuman untuk dibilang empuk juga enggak. Dibilang keras juga enggak. Jadi gimana ya? Cukupan lah. Jadi kita dapat bagian sandaran buat di punggung supaya nggak sakit. Kemudian item selanjutnya itu kita dapat buat sandaran leher teman-teman. Nah di sini ini ada emboss tulisan Rexusnya tuh, teman-teman bisa tonton. Ini juga sama, kalau di sini kalau ini bahannya kalau yang ini nih, kalau busanya ini empuk benar, empuk daripada yang tadi ya, ini empuk.
Kemudian menurut gua sih kenapa ya Lexus nggak bisa custom kayak brand sebelah gitu buat kasih nama kayak di sininya gitu loh. Nanti rencana gue nih, ini bakalan gue custom sih di tempat jok mobil sih, gue bakalan bikin emboss Lexus bawahnya nama gue sih. Jadi nanti tunggu aja video. Langsung aja ke next item selanjutnya. Kita dapat tatakan dari kursinya ini teman-teman. Kalau gue lihat kalau sama kursi kantor gue yang lama ini hampir mirip teman-teman. Jadi mekanismenya tuh hampir mirip. Cuman kan memang kalau kursi gaming itu kan di branding gaming gitu loh. Padahal tuh sebenarnya menurut gue tuh basicnya emang kursi kantor, cuman alas bawahnya tatakan sama punggungnya itu emang di model kursi racing. Jadi kayak looksnya kayak kursi gaming gitu loh, kursi racing gitu loh. Sama juga di kursi kantor gue juga ada mekanisme fog dulu kalau kata si Lexus nyebutnya sistemnya ada yang namanya fog. Kemudian kita dapat gas dan gue juga belum pernah coba juga ini kalau misalnya di replace sama pegas aftermarket itu bakalan support atau enggak. Mungkin teman-teman kalau ada yang udah pernah coba langsung komen teman-teman, jadi bisa sharing-sharing kita. Oke, kemudian kita dapetin ya ini yang paling berat saya bagian bawahnya teman-teman. Kita bagian bawahnya ini seperti ini teman-teman. Jadi ya mirip kayak kursi kantor sih sebenarnya, kayak kursi kantor cuman custom seperti dibikin kayak apa ya, looksnya kayak kursi balap gitu. Tahu nih bagian bawahnya teman-teman. Jadi detailnya seperti ini teman-teman. Tuh kan mirip kan kayak kursi kantor kan. Kursi kantor bener, cuma atasnya doang yang di custom begitu. Kemudian yang terakhir kita dapat bagian atasnya. Wih, mantep ya. Nah, ini bagian penyangga punggung ya, bagian belakang. Jadi bisa teman-teman lihat bedanya dari kursi kantor sama kursi gaming itu ya. Looksnya teman-teman, looksnya ini kayak kita serasa naik mobil sport dengan joknya kayak mobil sport juga nih. Jadi kayak kursi apa ya? Kursi balap. Jadi di sini ada emboss logo apa namanya, logo Lexusnya yang di grab ini. Sebenarnya wajahnya bukan wajah Optimus Prime, tapi ini wajah robot dengan dilengkapi baju zirah ala ninja gitu, ala samurai gitu katanya sih di website resminya sih. Jadi seperti ini teman-teman. Ini item terakhir yang gue buka. Kita langsung lanjut aja ke sesi kita deh teman-teman. Kita bakalan skip video. Oke, thank you.
Untuk Lexus kursi gaming ini dia memiliki banyak fitur ya teman-teman ya. Salah satunya itu dia bisa tiduran, punya fitur tuh dia bisa tiduran sampai badan kita lurus tuh seperti ini tuh. Tuh, seperti ini. Jadi badan kita benar-benar lurus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau rebahan, kalau habis nge-game mau tiduran, terus kakinya mau disandarin begini, bisa teman-teman, bisa tidur begini. Wah, mantep banget nih fitur begini nih. Sangat membantu banget. Salah satu perbedaan dari kursi gua yang lama, kursi kantor itu, kursi kantor gua tuh nggak bisa, fiturnya tuh nggak bisa langsung lurus begitu tuh, teman-teman. Kemudian fitur yang kedua, di bagian sini, di bagian armrest itu dia punya fitur namanya tuh 4D. 4D itu nggak tahu artinya 4D itu apa gitu. Pokoknya intinya 4 macam pergerakan. Jadi pertama itu gini, naik turun 1. Jadi teman-teman bisa atur ketinggian dari armrestnya teman-teman. Kemudian fitur yang kedua itu armrestnya itu bisa di geleng-gelengin kanan ke kiri. Tuh, misalnya teman-teman mau gini, pengen lurus dilurusin, mau agak ke dalam bisa di model ke dalam. Kemudian fitur yang kedua itu di sini teman-teman, di armrestnya itu kita bisa menyesuaikan itu bisa maju mundur. Contohnya seperti ini. Nah misalnya teman-teman kurang mundur nih, bisa dimundurin. Kurang maju nih, kita majuin. Jadi kita langsung endingnya langsung sliding ke belakang ini. Jadi kita bisa atur teman-teman, agak majuan, bisa agak majuan lagi, agak majuan mentok bisa. Kemudian tadi udah fiturnya yang itu. Kemudian fitur terakhirnya itu dia itu bisa armrestnya tuh bisa ke kanan, bisa ke kiri. Misalnya teman-teman mejanya tuh maunya kursinya mau dimasukin gitu kan, jadi itu bisa diatur teman-teman, bisa begini nih. Jadi di sini ada tombol, dipencet di kanan, ini ke kanan, ini ke kiri, ke kanan ke kiri. Jadi begini teman-teman. Jadi sebenarnya tuh menurut gue tuh basic dari kursi ini tuh sebenarnya kursi kantor teman-teman. Kursi kantor yang di custom jadi kursi gaming teman-teman. Jadi kursi gaming model seperti apa namanya, jok mobil gitu lah, jok mobil. Kemudian fitur selanjutnya itu fitur selanjutnya itu ada yang namanya katanya model frog gitu lah, apalah pokoknya frog gitu. Jadi modelnya itu bisa begini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi capek ataupun mau istirahat, jadi teman-teman bisa begini, kaki naikin, kemudian tuh bisa goyang-goyang gini teman-teman. Gitu tuh kan. Dan ini kuat teman-teman. Bobot gua itu sekitar 80 kilo. Dan ini menurut gua tuh aman sih, aman. Ini enak banget sumpah teman-teman. Jadi teman-teman dengan posisi gini bisa mencari ide-ide gitu kan, dengan posisi santai seperti ini. Lumayan sih, enak sih. Kemudian dan itu untuk pegasnya itu bisa diatur di bawah sini teman-teman, di bulatan sini nih diatur. Mau empuk atau mau keras gitu kan. Kemudian ya standar lah kursi gaming gitu, kita bisa naikkan ini, kita bisa adjust ketinggiannya. Dan ini kalau yang dia di setting paling tinggi gue itu 178. 178 kalau nggak salah ya, 178. Dan kaki gue itu masih gantung. Kalau kita posisi mentok itu menggantung. Kemudian itu kalau misalnya di setting rendah itu ya biasa aja sih. Biasa aja kayak kursi biasa gitu. Oke, kemudian dari segi bahan yang gua suka itu si Lexus itu dia ngasih yang namanya permukaan itu breathable. Maksudnya breathable tuh ini teman-teman. Jadi permukaannya itu bolong-bolong gitu loh. Bolong-bolong yang fungsinya itu menurut gua itu buat sirkulasi angin masuk keluar. Jadi ketika kita duduk begini, nah angin itu keluar, jadi ada sirkulasi kan. Ketika kita berdiri, angin tuh masuk, jadi adem gitu teman-teman. Gitu sih teman-teman. Jadi untuk looksnya kebetulan gue suka, jujur gue suka. Warna polos dikasih aksen warna merah ya teman-teman ya. Jadi terkesan
santai gitu kan, nggak terlalu rame gitulah, nggak terlalu rame. Jadi gue mau ngejelasin kenapa gue lebih milih kursi gaming ketimbang kursi kantor. Kalau gue pribadi, kalau disuruh milih kursi kantor atau kursi gaming, gue pilih kursi kantor teman-teman. Kenapa kursi kantor? Kursi bos lah, kursi bos. Jadi kursi bos itu atau kursi kantor, menurut gue itu tingkat kenyamanannya itu nyaman banget, empuk banget. Bukan berarti ini nggak nyaman ya, ini nyaman, ini enak gitu kan. Cuman kalau kita nyari empuknya, nyari nyamannya yang feel-nya itu apa ya, badan kita tuh kayak dirangkul dari belakang gitu. Pakai kursi bos teman-teman. Gue pernah nyobain kursi bos itu di kantor gue ada, bukan punya bos gue coba, cuman tipikal kursi bos gitu gue coba, itu enak banget sumpah. Dari bawahnya itu enak, bukan berarti ini nggak enak, enak juga, tapi lebih enak kursi kantor teman-teman. Kenapa gue pilih kursi ini? Karena gue itu content creator teman-teman, jadi gue bakalan nyuguhin looks dari gue sendiri. Nah, positifnya, kelebihan dari si kursi gaming ini, dia menang di looksnya cakep kalau misalnya masuk ke kamera teman-teman. Jadi misal gini, kita ke kamera ya, di kamera, jadi kita ketika kamera nyorot itu bagus gitu loh, maksudnya gaming banget gitu. Jadi kalau dibandingkan sama kursi kantor, ya kursi kantor kan monoton ya, warnanya coklat, hitam, biru, dongker lah apa gitu kalau monoton. Jadi kalau gue personally, kalau misalnya disuruh milih kursi kantor, mungkin gue bakalan beli kursi kantor buat ngedit lah, buat ngedit nanti gue video gue, buat kursi ngedit gue. Kalau ini memang gue khususkan buat streaming, buat recording, buat istilahnya untuk interaksi sama kalian gitu loh. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau beli kursi, kalau budgetnya berlebih ya, menurut gue tuh bisa beli dua teman-teman. Bisa beli kursi gaming ini buat looks di kamera, sama buat kursi buat ngedit teman-teman. Karena kan kalau ngedit itu kan lama ya teman-teman. Jadi kalau gue personally kalau ngedit itu bisa sampai ya dari jam 9 sampai jam 5 sore lah. Jadi mungkin istirahat, sholat, isoma, makan siang gitulah. Jadi istirahatnya cuma segitu doang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, beli dua kursi. Buat ini buat streaming, buat recording, terus kursi kedua buat teman-teman buat ngedit gitu loh. Kalau teman-teman cuman budgetnya cuman buat beli satu kursi, itu tentuin teman-teman mau milih kenyamanan banget atau looks. Kalau looks gue saranin pakai ini. Kalau misalnya teman-teman kenyamanan, itu bukan berarti ini nggak nyaman ya, nyaman, tapi kalau untuk lebih nyaman lagi teman-teman pilih kursi namanya kursi kantor, kursi bos. Itu harganya ya juga ya lebih mahal sedikit lah dari ini. Gua kemarin riset di IKEA ya, di IKEA itu ada lah gitu. Jadi mungkin segini aja teman-teman review dari gua. Semoga teman-teman cukup jelas dan semoga menambah teman-teman referensi apa yang gua mau beli gitu, apa yang kalian mau beli kursinya gitu kan. Mungkin teman-teman bisa ngambil hikmah dari video yang gua bikin ini teman-teman. Cuman gua rekomendasi kalau misalnya nyari kursi gaming pakai Rexus teman-teman, karena dari sisi ketersediaannya tuh Rexus itu lumayan lengkap sih, lumayan banyak gitu loh, ketimbang kita pakai nyari-nyari brand-brand yang PO sampai berbulan-bulan gitu, nggak apa. Jadi ini di toko-toko kesayangan Anda teman-teman itu insya Allah ada lah, di Tokopedia juga ada, nggak perlu PO teman-teman, jadi langsung ready stock teman-teman. Oke, sekian dari gua teman-teman, review singkat dari gua. Semoga teman-teman bisa mengambil informasinya gitu kan. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya teman-teman, mohon dimaklumin. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa komen teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman lain tentang kursi gaming ataupun kursi kantor, ataupun ada part-part dari kursi gaming yang bisa dirubah gitu kan, bisa komen. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng teman-teman, supaya teman-teman ternotifikasi kalau misalnya gue bikin video baru teman-teman. Oke teman-teman, thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. See you, bye-bye.